anak-anak semua? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Senantiasa harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat apa? Nikmat sehat. Ya. Pada hari ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibu guru, anak-anak semua dapat hadir di sekolah dan mengikuti belajar atau pelajaran yang diberikan oleh guru. Kita harus berdoa apabila kita ingin melakukan sesuatu kegiatan. Ya, karena itu hari ini sebelum belajar, marilah kita berdoa. Ya, siapa yang ingin berdoa di kelas ini? Ya. Siap, Dede, Sarah. Biar bisa kembali belajar di sekolah dengan teman-teman. Ya, nah, hari ini kita akan belajar IPS kembali. Kamu senang pelajaran IPS? Semangat nggak kalau belajar IPS? Bagaimana kalau sekarang kita bawakan dia kelas 7? Ya, buat lebih semangat. Berdiri semuanya. Berdiri ya, dengan semangat ya. Yang terakhirnya jadi angkat kaki ya, biar lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Kelas
siap. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin memutarkan video agar kalian paham materi yang akan Ibu sampaikan. Ya, perhatikan videonya. Ya, Ibu putarkan. Bentar ya. Perhatikan. Tadi adalah video yang kalian perhatikan atau kalian saksikan adalah video bermacam-macam
akan kita pelajari hari ini. Ya, materi pelajaran hari ini anak-anak yaitu status, peran sosial, diferensiasi, dan stratifikasi sosial. Ya, ini bertujuan, ya perhatikan anak-anak ya. Tujuannya adalah anak-anak diharapkan mampu menjelaskan status dan peran. Yang B, peserta atau anak didik dapat mendeskripsikan pengertian dari status dan peran sosial. Yang C, dan peran sosial menyusun dan menyajikan hasil diskusi tentang status dan peran sosial. Lalu yang C, melalui penggunaan model problem based learning diharapkan peserta didik dapat merubah kondisi situasi pembelajaran. Ya. Yang D, peserta didik dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar. Oke. Nah, dalam proses pembelajaran materi ini juga ada penilaian, ya. Dari pertama materi diajarkan sampai materi akhir itu ada penilaiannya. Yang mana? Nah, penilaiannya adalah keaktifan anak-anak dalam menjawab dan bertanya kepada ibu guru. Menjawab pertanyaan dari ibu guru. Ya. Yang kedua, penilaian dari lembar kerja yang kalian kerjakan. Oke. Lalu yang ketiga, penilaian saat anak-anak berdiskusi. Ya. Nah, mengerjakan tugas kelompok dari ibu guru. Ya. Yang terakhir adalah saat presentasi di depan kelas. Jadi kamu bacakan presentasimu itu di depan teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi status dan peran sosial. Status dan peran sosial adalah dua hal yang berbeda, namun keduanya saling berkaitan dan saling berhubungan. Ya, siapa yang sudah belajar di rumah materi ini? Siapa yang sudah belajar materi? Ya. Sudah belajar semua? Sudah. Dengan cara apa belajarnya? Ya, ibu selalu bilang sebelum materi besok disampaikan kalian harus baca-baca dulu. Sekarang ibu tanya, ya. Sekarang ibu tanya, kenapa status sosial dan peran sosial itu saling berhubungan? Siapa yang mau menjawab? Siapa? Siapa? Ibu tunjuk ya. Siapa? Eza? Hah? Oh, Farhan. Maaf. Farhan. Coba Farhan jawab pertanyaan dari ibu. Kenapa berkaitan dan berhubungan? Berhubungan yang dimiliki seseorang dalam masyarakat hubungannya sama orang lain mengikuti perilaku dan kewajiban. Ya, kenapa saling berhubungan? Karena peran adalah tidak bisa berjalan tidak dengan status tidak bisa berjalan dengan peran, harus didukung ya. Dan begitu juga tidak ada peran tanpa status. Jadi saling berkaitan. Oke? Saling berkaitan. Jadi itu adalah yang peran dan status itu benar-benar saling berhubungan. Ya. Nah, anak-anak, ibu tanya lagi sekarang. Ibu ingin bertanya lagi, apa status sosial itu? Siapa yang mau menjawab status sosial itu apa? Status sosial. Pertanyaan kedua, ibu berikan kepada status sosial itu apa? Ya, coba kamu status sosial. Jawab.
Status sosial apa? Oh, coba sekarang nih. Status sosial. Status sosial itu apa? Hah? Nggak ada yang tahu? Oh, status sosial. Siapa namanya? Tiara. Coba, status sosial itu apa? Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat hubungannya dengan orang lain, mencakup kelompok dan keluarga. Iya, betul sekali. Nilainya 100. Tepuk tangan. Seperti itu jawabnya. Status sosial adalah kedudukan seseorang di masyarakat, hubungannya dengan orang lain, mencakup perilaku, hak dan kewajiban. Ya, makanya ibu selalu bilang baca dulu materi ya supaya kalian mengerti. Yang ketiga, pertanyaan dari ibu. Tiga cara status sosial yang didapatkan seseorang itu caranya apa saja? Siapa yang bisa? Ya, coba. Dengan status, Ya? status, achievement status. Iya, betul sekali. Activate status, lalu assignate status dan activate status. Ya, di sini. Nih, assignate status adalah status sosial yang diberikan masyarakat atau mandat yang telah berjasa dan memperjuangkan suatu dalam masyarakat. Misalnya, ada seseorang itu sudah dipercaya, sudah diidolakan, dia adalah akan menjadi pemimpin yang dipilih oleh masyarakatnya. Dia membangun daerahnya, makanya dia adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang berjasa, orang yang membangun ya untuk daerahnya. Seperti siapa ini? Soekarno-Hatta mendapatkan mandat dari masyarakat Indonesia untuk memproklamirkan apa? Kemerdekaan Indonesia. Karena membacakan proklamasi ya, bukan memproklamirkan, membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan siapa? Dengan Pak Hatta. Makanya dia diberikan mandat assignate status sebagai pahlawan nasional. Yang kedua, activate status. Activate status adalah kedudukan yang dapat dicapai berdasarkan usaha seseorang. Jadi, activate status ini dapat dimiliki seseorang apabila orang tersebut melakukan usaha-usaha atau memiliki kemampuan ya, dengan tekad untuk maju, belajar, terus mau berkorban, lalu mempunyai cita-cita, tekad yang baik ya. Nah, jadi dia itu memiliki activate status. Ini lihat gambarnya, itu bisa dokter, bisa insinyur, bisa sarjana, bisa guru, bisa arsitek, ya kan? Nah, dia mengorbankan waktu dan uang atau biaya untuk mencapai status. Yang ketiga, ascribed status. Ascribed status adalah status yang diperoleh melalui kelahiran tanpa memperhatikan kemampuan seseorang, misalnya kedudukan anak bangsawan. Contohnya apa? Ada seseorang anak yang dilahirkan di keluarga kerajaan, maka anak itu terlahir dengan anak seorang raja atau anak seorang bangsawan.
Lanjut. Setiap seseorang memiliki status yang berbeda pada waktu yang sama. Ya. Tetapi akan berubah selama masa hidup seseorang. Contohnya apa? Coba contohnya siapa yang bisa? Contohnya itu udah ada? Ya. Seorang guru dia itu tadinya guru honorer, ya. Guru honorer, dia tetap guru. Tapi pas di tengah dia mengikuti tes. Dia lulus sebagai guru PNS. Maka dia statusnya sekarang bukan lagi menjadi guru honorer, jadi menjadi guru PNS. Bisa juga ada seorang pegawai pabrik, dia menjadi pegawai kontrak, ya. Tapi dia di jalan menjalaninya dengan baik, tidak pernah bolos, bekerja dengan tekun, pekerjaannya rapi, dan dia diangkat menjadi pegawai tetap. Kan dia statusnya yang tadinya guru kontrak menjadi guru menjadi pegawai tetap, ya. Kan tadi pegawai bukannya guru, ya. Jelas? Nah, sekarang peran sosial adalah perilaku yang seharusnya ada dalam diri seseorang yang menyandang status sosial tertentu. Ya, di sini ada contohnya. Ya, statusnya apa? Guru. Statusnya apa? Guru. Perannya? Dokter. Perannya? Guru itu perannya mengajar, memberikan ilmu apa? Ilmu pelajaran atau ilmu pengetahuan supaya kalian menjadi anak yang pintar. Yang kedua itu misalnya statusnya menjadi dokter. Perannya sebagai apa? Orang yang menyembuhkan pasien dengan cara memberi resep dan diberikan obat, lalu pasiennya minum obat menjadi sembuh. Insya Allah, ya. Anak-anak, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, ya? Mengapa cenderung individu mengalahgunakan status sosialnya? Oh, bagus sekali pertanyaannya, ya. Pertanyaannya baik sekali. Tapi ibu tidak mau menjawab. Ibu akan lemparkan ke kalian supaya kalian bisa menjawab dengan baik. Siapa? Bu. Oh iya, coba. Siapa namanya? Ya, coba jawab. Karena semakin luas status sosial seseorang individu, maka dia semakin bebas melakukan tindakan apapun. Iya, ya. Di situ kenapa cenderung orang menyalahgunakan status sosial? Karena dia merasa tinggi statusnya, makanya dia melakukan segala hal. Tetapi tidak semua, karena itu cenderung, ya, tidak semua. Jadi hanya ada beberapa orang, ya, itu sesuai dengan karakter, ya, sesuai dengan karakternya dia. Ada orang yang merasa, ih saya statusnya tinggi, tapi saya tidak perlu melakukan menyalahgunakan status sosial saya. Seperti itu, ya. Jelas, ya? Ada lagi pertanyaan? Ya, pertanyaan apa? Apa sih yang dimaksud dengan peran ganda seseorang? Bisa menjawab? Temannya dilemparkan sama Debbie. Ya. Apa, Bi? Jawabannya? Ada dua peran atau lebih yang dijalankan dalam
oleh seseorang lebih dari bisa 2, bisa 3. Ya. Contohnya apa? Bisa ayah, bisa ibu, bisa yang lainnya. Kalau Debbie tadi contohnya seorang ibu, dia seorang ibu, dia seorang yang melakukan kerja di rumah, ya, dia mengurus anak-anak. Seorang ayah, dia adalah seorang bapak, contohnya ya. Terus bapak dari anak-anaknya, suami dari istrinya, dan orang yang mencari nafkah untuk keluarga. Jelas semua? Ya, sekarang masuk ke diferensiasi dan stratifikasi sosial. Diferensiasi dan stratifikasi sosial merupakan perbedaan sosial yang ada di masyarakat, seperti perbedaan suku bangsa, agama, profesi, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan sebagainya. Ya, Ibu mau tanya 3 diferensiasi yang ada di masyarakat. Siapa yang bisa jawab? 3, ya, coba jawab. Diferensiasi sosial atas etnis, diferensi sosial atas agama, diferensi sosial berdasarkan gender. Iya, yang pertama adalah suku bangsa atau ras, kedua agama, ketiga tentang gender, jenis kelamin. Ya. Yang pertama itu tentunya perbedaan suku bangsa, perbedaan budayanya, keseniannya, ya kulinernya, kulitnya juga berbeda, ya bahasa itu yang utama, lalu rambutnya itu perbedaan diferensiasi. Yang kedua adalah agama. Di Indonesia ada berapa agama? Apa saja? Islam, ada 6. Tetapi walaupun berbeda, agama-agama itu bersatu untuk menuju hal-hal yang baik, ya, menuju hal-hal yang baik. Ya, tidak mungkin agama menyuruh ajarannya yang tidak baik. Baik. Yang ketiga ada apa tadi? Gender. Gender itu adalah yang membedakan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tetapi keduanya itu mempunyai kesempatan untuk maju, ya. Apakah sekarang tidak ada lagi wanita adalah harus di dapur mengurus anak-anaknya kalau sudah menikah, ya. Jadi harus maju zaman sekarang. Jelas? Diferensiasi sosial itu tadi ya ada 3. Nah, sekarang stratifikasi sosial. Istilah stratifikasi sosial menggambarkan sistem kedudukan sosial dalam masyarakat, ya, di dalam masyarakat. Lalu stratifikasi sosial terbentuk karena adanya ketidaksetaraan yang struktur antar kelompok dalam masyarakat dalam hal akses materi atau sumber daya alam tertentu. Bentuk paling khas dari stratifikasi dalam masyarakat modern adalah adanya berbagai kelas, ya. Stratifikasi sosial mengacu pada kategorisasi masyarakat ke dalam peringkat tingkatan sosial ekonomi berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, pendapatan, ras, pendidikan, dan kekuasaan. Jadi kalau kekayaan itu, ya di sini ada keterangannya. Bentar. Nih, dengan ukuran kekayaan, seseorang dengan mendapat pendapatan tinggi termasuk ke dalam golongan kelas atas. Tetapi masyarakat
mungkin dia termasuk golongan ke kelas bawah. Ya, begitu juga ukuran kehormatan. Ya, ukuran kehormatan itu ukurannya semacam ini masih banyak dijumpai pada masyarakat tradisional. Yang ketiga adalah ukuran kekuasaan. Ya, jadi barang siapa yang memiliki kekuasaan, yang mempunyai wewenang terbesar untuk lapisan atas. Yang terakhir, ukuran pendidikan. Jadi orang yang pendidikan tinggi, misalnya sarjana, yaitu dipandang. Tetapi banyak yang menyalahgunakan kesarjanaannya itu dengan cara tidak sekolah, tetapi mendapatkan ijazahnya. Nah, jadi kebanyakan seperti itu ya di stratifikasi sosial. Ya, jadi dikelompokkan yang kaya ya dengan penghasilan besar ya dengan dia memiliki pendidikan yang tinggi ya, lalu memiliki kekuasaan itu dibedakan atau dikelompok. Nah, materi sudah selesai. Kita sekarang akan melakukan kerja kelompok. Ya, coba pindah ke kelompoknya. Ya, ibu akan membagikan tugas kelompok.
4? Bisa? Anak-anak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Ya, tepuk tangan. Baik sekali. Itu ada yang di bawahnya, siapa yang mau membawakan? Itu Iya, siapa? Coba. Mana dia? Asisten mana? Ya. Dan analisa dibawakan juga ya. Jadi sama-sama kelompok mempresentasikan dan menganalisa dari jawabannya ke depan. Ya. Suaranya yang keras ya. Ya, teman yang lainnya mendengar. Apa namanya?
kedua, coba yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajam. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban. 1. Masalah antara ibu rumah tangga mengurus anak dan pekerja rumah tetapi sisa lain berkeinginan bekerja di kantor atau di luar rumah. Ya. 2. Perasaan yang besar untuk memanfaatkan status yang sudah didapat dalam pengurusan atau kemampuan saat di dunia kuliah diterapkan di dunia kerja. 3. Hubungan saling beriringan dan ketergantungan karena tidak ada status tanpa peran, tidak ada peran tanpa status. Iya, betul ya jawabannya ya. Ya, tepuk tangannya. Kelompok berapa sekarang? Kelompok 5 maju. Ya, yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasil Lahir dari kelompok 5 akan membacakan ungkapan jawaban. Pastinya ya. Masalah antara ibu rumah tangga mengurus anak dan rumah tetapi si lain berkeinginan bekerja di kantor atau di luar rumah. Perasaan yang besar untuk memanfaatkan statusnya yang sudah terdapat dalam pengetahuan atau kemampuannya saat di dunia kerja untuk diterapkan di dunia kerja. Ya, terus. Hubungan yang saling beriringan dan ketergantungan karena tidak ada status tanpa peran dan tidak ada peran tanpa status. Iya, betul. Dan Sudah? Sudah. Tepuk tangannya. Kelompok berapa lagi yang mau maju? Ya, kelompok 5, kelompok terakhir ya. Tadi kelompok 1 itunya belum dibacakan. Ya, apanya? Analisanya belum dibacakan. Coba analisanya yang mau maju. Kelompok berapa? Ya, kelompok yang analisanya dibacakan. Satu-satu ya. Kelompok ini dulu. Kelompok berapa? 3. Analisanya dibacakan yang keras. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadan. Saya akan mempresentasikan lembar jawaban. Status suatu perangkat atau posisi kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Peran kedua, perilaku yang diharapkan seorang yang memiliki status diferensiasi. Cara melihat perbedaan antara golongan dalam masyarakat dalam konteks relasi setara atau horizontal. Stratifikasi, cara melihat perbedaan dalam masyarakat secara vertikal. Iya, ya. Nah, Nana, kalian sudah mempresentasikan juga sudah apa? Menganalisis ya lembar kerja kalian ya. Ibu nilai semuanya bagus sekali. Sekarang ketua kelompoknya masing-masing kumpulkan ke depan. Ya, hasilnya
Tulisan yang rapi yang bisa dibaca Ibu Nabila. Sudah? Sudah dikumpulkan dengan hasil tugasan. Ada berapa? Sudah? Ayo tidak berapa. Dan sedikit lagi harus sudah dikumpulkan sama ibu, ya. Tadi mempresentasikan sudah, lalu sekarang kerjakan tugas individunya, ya dikumpulkan. Sekarang, ayo cepat dikumpulkan.
Yuk kita sekarang berdoa. Ya berdoa. Dipimpin oleh. Nah, siapa tadi yang mimpin doa? Dewi. Oh iya. Ya. Siap, berdiri, salam. Barisan ini ya. Barisan ini.